Inilah gambaran dunia pada akhirnya. Dunia benar-benar dikerumuni setan-setan. Kita butuh Tuhan kembali bagaimanapun juga sebab ini sangat kacau. Anda tidak bisa mempercayai hati Anda, mata Anda dan panca indera Anda. Ini sangat menakutkan, sungguh. Dunia sekarang ini akan terpikat begitu saja. Peristiwa ini akan tampak cemerlang dan mempesona dan meyakinkan dan indah. Sekarang, kita telah melihat besarnya mukjizat yang akan terjadi. Ini adalah tiruan dari Yesus. Ini mukjizat. Dapatkah Anda membayangkan melihat sesuatu seperti ini? Kebenaran penting, Amerika, Agen Setan bagian 5. Selamat datang kembali di episode lain Truth Matter. Selamat datang Mackenzie. Kita telah merilis satu episode, dan sekarang kita berada di episode nomor 2 di lokasi syuting yang baru. Tapi ini adalah episode kelima dalam seri ini di mana kita membahas binatang, patungnya, naga, tanda binatang. Dan hari ini kita akan membahas mukjizat-mukjizat dan melihat seperti apa dampaknya bagi masa depan kita. Ya, jika kalian tidak melihat podcast terakhir kami yang kami lakukan dengan Scotty Meyer sungguh luar biasa. Kami membuatnya bagus dan singkat untuk kalian, hanya sekitar 3 jam saja. Tetapi kami memiliki banyak materi untuk dibahas hari ini, banyak kutipan. Karena kami tidak ingin melewatkan dan meninggalkan sesuatu dengan bertanya-tanya pada hal-hal ini. Jadi sebenarnya 2 episode berikutnya dari seri ini. Kami harap itu akan berakhir setelah episode ke-6 ini. Itu rencana kita, Matt. Ya, kita lihat saja nanti apa yang akan Tuhan rencanakan. Tetapi kami memiliki banyak materi karena kami tidak ingin melewatkan apapun. Kami ingin benar-benar jelas. Ya, kami hanya berusaha menjadi lebih teliti. Ada banyak informasi, dan saat berurusan dengan topik Alkitab ini, Anda bisa mendapat banyak perspektif di luar sana. Dan bagi mereka yang belum pernah mendengar perspektif ini sebelumnya, kami menghargai hati dan pikiran terbuka Anda dan kesediaan untuk mendengar hal-hal ini, karena ketika Anda mengumpulkan semua informasi, Anda dapat memilih dan memutuskan apa yang Anda rasa benar. Dan kami berharap bahwa kami dapat menyajikan kasus ini berdasarkan bukti Alkitab. Dan hari ini kita juga akan menggunakan sejumlah kutipan dari Ellen White. Dan melihat seperti apa bentuknya dari grid kontroversi dan beberapa lainnya, untuk melukiskan gambaran. Karena beberapa hal yang sudah kita bicarakan, itu sudah mulai terjadi. Di episode-episode sebelumnya, kita mengamarkan orang agar waspada terhadap setan, naga, kepausan, binatang, dan nabi palsu yaitu Protestan Amerika. Dan dalam episode 4 seri ini, kita melihat kebangunan rohani Roh Kudus palsu. Yang kita lihat pada kebangunan rohani Asbury dan kebangunan rohani lainnya di seluruh Amerika Serikat. Dan kami mengatakan bahwa ini akan berakhir dalam sistem persatuan negara gereja. Di mana sejumlah anggota Republikan dan sejumlah politisi, termasuk yang baru-baru ini, yaitu wali kota atau gubernur dari New York, mengatakan bahwa dia telah diurapi oleh Tuhan untuk menempati posisi ini, dan dia juga tidak percaya pada pemisahan gereja negara. Jadi semua ini akan mengarah pada sistem satu dunia yang diidentifikasi Alkitab sebagai misteri Babylon. Dan ini adalah jenis ungkapan yang merupakan puncak dari semua sistem penyembahan ini. Tetapi Alkitab secara ringkas menciptakan istilah ini, yaitu misteri Babylon. Ya, kita telah melalui beberapa pasal-pasal dan ayat-ayat ini. Tetapi ayat pertama di mana kita mulai adalah kembali ke Wahyu 17. Dan ayat pertama adalah atau 2 ayat pertama di sini, berasal dari Wahyu 17 ayat 5 dan 6. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Dan dari kekejian bumi. Lalu ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ini mengingatkan kembali pada Daniel 7. Daniel 7 berbicara tentang kekuatan tanduk kecil ini yang pada dasarnya akan membunuh banyak orang kudus. Dan kita melihat itu terjadi melalui reformasi Protestan, tetapi ini adalah kuasa terakhir. Jadi apa yang dilakukannya sebelumnya, itu akan dilakukan lagi. Jadi kami hanya ingin menunjukkan bahwa roh yang sama yang telah membunuh sebelumnya akan kembali melakukan hal yang sama. Sekarang salah satu hal yang ingin kami sertakan di sini adalah memisahkan ibu pelacur dari anak-anak perempuannya. Ini mungkin informasi baru bagi orang-orang, tetapi bagi Advent, ini seharusnya bukan informasi yang baru. Tetapi kami memasukkan hal ini karena ada banyak orang Advent sekarang yang menghabiskan banyak waktu
untuk berfokus pada kepausan, pada Forum Ekonomi Dunia, pada PBB, semua hal yang telah kita bahas di masa lalu. Tetapi kami mencoba membawa orang-orang ke arah yang seharusnya kita perhatikan sekarang dan untuk masa depan. Dan pernyataan ini benar-benar menunjukkan dengan tepat siapa kekuatan itu, dan ini adalah kekuatan yang telah kami bicarakan untuk beberapa waktu. Tetapi ini lebih kepada orang-orang Advent untuk mengatakan, "Hei, di mana kita seharusnya berada? Apa yang seharusnya kita pahami tentang kuasa yang akan datang? Mari kita simak." Saya melihat binatang bertanduk dua itu memiliki mulut naga dan bahwa kuasanya ada di kepalanya. Dan bahwa perintah akan keluar dari mulutnya. Kemudian saya melihat ibu pelacur, bahwa ibu itu bukanlah puteri-puterinya, tetapi terpisah dan berbeda dari mereka. Dia memiliki harinya, dan itu sudah lewat. Dan puteri-puterinya, sekte-sekte Protestan, adalah yang berikutnya naik ke panggung. Dan bertindak sepikir seperti ibunya ketika dia menganiaya orang-orang kudus. Saya melihat seiring sang ibu telah menurun kekuasaannya, puteri-puterinya telah bertumbuh. Dan segera mereka akan menjalankan kekuasaan yang pernah dilakukan oleh sang ibu. Inilah tepatnya yang Wahyu 13 bagian kedua beritahukan kepada kita. Saya pikir ini adalah kunci utama, karena ketika Anda melihat, Anda bisa menyebut mereka seperti ahli teori konspirasi. Atau orang-orang yang mencoba mengekspos. Entah itu Forum Ekonomi Dunia atau WHO atau semua organisasi yang berbeda ini. Mereka tidak benar-benar tahu intinya. Mereka tidak benar-benar tahu hal berikutnya yang harus dilihat. Mereka sesungguhnya mencari, saya bisa katakan, atau kita akan mengatakan, sedikit terlalu jauh ke depan. Dan mereka kehilangan beberapa bagian di tengah teka-teki yang sangat penting. Karena itulah yang akan mempengaruhi kita terlebih dahulu. Karena para globalis ini, ya, penting bagi kita untuk memahaminya. Tetapi jika kita tidak mengerti apa yang mengarah pada globalisasi segalanya, maka kita telah melewatkan bagian yang sangat penting itu. Ya, kita bisa terhanyut oleh penipuan itu, karena seperti yang telah kita bicarakan sekarang, mukjizat akan datang. Ya. Jadi gereja-gereja Protestan adalah sumber dari patung binatang dan tanda binatang. Ini juga akan menjadi sumber mujizat palsu. Mari kita baca kutipan lain dari Great Kontroversi. Musuh jiwa itu berusaha merintangi pekerjaan ini, dan sebelum waktunya pergerakan itu tiba. Dia yaitu setan, akan berusaha mencegahnya dengan memperkenalkan suatu pemalsuan. Dan itulah yang akan kita selami hari ini, yaitu apakah alamiah dari pemalsuan yang akan dibuat iblis. Karena benar-benar sifat dari sebagian besar penipuannya hanyalah mencoba menirukan yang asli. Kita akan banyak melihatnya hari ini. Di dalam gereja-gereja itu di bawah kuasa penipuannya yaitu gereja-gereja Protestan. Ia akan membuatnya tampak bahwa berkat khusus Tuhan dicurahkan. Akan ada perwujudan apa yang dianggap sebagai minat keagamaan yang besar. Saya kira kita baca kutipan ini di episode terakhir, tetapi ini hanya untuk mengingatkan semua. Mukjizat-mukjizat inilah oleh kekuatan Protestan yang benar-benar akan menghasilkan minat keagamaan baik nasional dan global. Akan ada peralihan dari atmosfer ateis dan non-religius ini kepada minat keagamaan yang besar. Dan harus ada perilaku atau saluran bagi hal itu agar dapat benar-benar terjadi. Tepat sekali. Jadi pada dasarnya kita berbicara tentang pemalsuan setan. Dan untuk menentukan apa yang palsu itu, Anda seringkali harus mengetahui yang asli dengan sangat baik. Jadi cara terbaik untuk itu yaitu dengan mengenali Alkitabmu. Mempelajari kedatangan kedua yang asli versus apa yang akan kita lihat hari ini. Di mana mukjizat-mukjizat yang akan mengantarkan apa yang akan tampak seperti kedatangan kedua yang palsu. Jadi mari kita lihat beberapa contoh dunia nyata dari bagaimana setan menciptakan pemalsuan ini. Dan dia menciptakan pemalsuan ini karena setan adalah seorang pelajar Alkitab yang rajin. Bahkan, di luar Allah sendiri dan Yesus, mungkin tidak ada pelajar Alkitab yang lebih rajin daripada setan. Jadi dia mengerti dalam catatan Kejadian 3 ayat 15 ini, di mana Tuhan berjanji tepat di Taman Eden. Bahwa akan ada permusuhan antara ular dan perempuan, jemaat Allah. Jadi kita lihat di Kejadian 3 ayat 15, Allah sedang berbicara kepada ular yang mencobai Adam dan Hawa untuk tidak taat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita lihat lagi dalam Yesaya 7 ayat 14 bahwa, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Seorang perawan mengandung dan melahirkan. Jadi inilah contoh pertama di mana kita akan melihat bahwa setan menciptakan tiruannya, yaitu kisah kelahiran dari seorang perawan dan kebangkitan. Dan itu sangat penting karena iblis memiliki pemalsuan seperti yang kita katakan berkali-kali di podcast terakhir. Dia memiliki tiruan untuk segalanya. Dan ketika kita melihat kelahiran perawan ini, kisah tentang turunnya seorang putra dan semacamnya. Seiring kita lihat di slide berikutnya,
ada begitu banyak contoh tentang hal ini. Di mana iblis hanya sekedar menjiplak saja dan memasukkan itu sebagai kisahnya sendiri. Ketika saya dalam perjalanan pencarian kebenaran saya, sebelum saya menjadi Kristen dan menjadi Masehi Advent hari ke-7. Saya melihat film ini, film dokumenter berjudul Zeitgeist. Apakah Anda ingat Zeitgeist? Ini sekitar lebih dari 1 dekade yang lalu. Dalam film dokumenter itu, mereka membuat klaim bahwa kisah Yesus adalah cerita tiruan dari budaya sebelumnya. Pada dasarnya mengatakan itu, karena cerita-cerita itu telah ada lebih dulu, pada saat Yesus muncul. Jadi itu hanya tiruan dari yang sebelumnya. Kita melihat bahwa kisah perawan melahirkan dan kebangkitan ini ditemukan di Babel kuno dengan Semiramis, perawan yang melahirkan Tammuz. Di Mesir kuno ada dewa Horus dikatakan dilahirkan dari dewi perawan Isis dan dibangkitkan setelah kematiannya. Dalam mitologi Yunani, dewa Dionysus yang dilahirkan oleh perawan dan dibangkitkan. Dan dewa Krishna lahir dari perawan. Dan dalam agama Hindu mereka memiliki kebangkitan dan reinkarnasi. Samsara adalah istilah yang mereka gunakan untuk itu. Sang Buddha dikatakan lahir dari seorang perawan. Dan dalam beberapa tradisi seperti Chan dan Zen dalam Buddha, mereka katakan ada kebangkitan dalam hal itu. Kemudian Dewa Mitra, Mitraisme lahir dari seorang perawan. Dan Zoroastrianisme yang kedengarannya bagus. Mereka juga punya pola yang sama. Sekarang, sepertinya tampak bagi kebanyakan orang, semua hal itu terjadi sebelum Yesus datang. Benar. Tetapi, kapankah iblis mengetahui tentang Mesias yang dijanjikan akan datang ini? Itu sejak di Taman Eden, yang mendahului semua sistem kepercayaan ini. Ya. Jadi, apa yang iblis lakukan di sini? Dia hanya melakukannya lebih cepat dari yang aslinya. Mencoba membuatnya kelihatan, mengetahui bahwa yang asli akan datang, menciptakan yang palsu ini sebelumnya. Dan itu laris manis, hampir tampak nyata. Pada episode Zeitgeist itu, Anda berpikir, wow, itu sangat masuk akal. Tetapi ketika Anda melihatnya di bawah mikroskop, Anda akan melihat, tidak. Setan menciptakan pemalsuannya sebelum Yesus tiba di sini. Ya, itu poin yang sangat penting karena memang bisa terlihat seperti itu. Oleh karena beberapa cerita ini terjadi sebelum faktanya terjadi. Dan bahkan saat Anda melihat Baal, dia punya karakteristik yang sangat mirip dengan Tuhan, seperti kita katakan. Tetapi iblis berada di Taman Eden dan mendengar hal pertama itu. Dan bahkan sebelum itu, dia tahu karena di surga, mereka sudah memiliki rencana keselamatan. Karena Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh, sayangnya. Dan mereka sudah memikirkan kisah keselamatan sebelumnya. Jadi setan tahu itu, dan dia seperti, oke, kita bisa melakukannya. Kita bisa membuat versi kita sendiri, tidak masalah. Ada ayat yang mengatakan, anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Ya. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa rencana keselamatan itu sendiri telah ditetapkan sebelum Yesus datang ke bumi. Dan sebelum Yesus benar-benar mati di kayu salib. Jadi itulah yang ditunjukkan oleh ayat itu. Sekarang kita bisa melihat bahwa dia telah membuat tiruan di sana. Mari kita lihat contoh lain dari pemalsuan yang dibuat setan. Karena tahu bahwa Alkitab itu nyata, tahu bahwa Yesus adalah seperti yang dia katakan, bahkan setan-setan pun mengakui bahwa dia adalah seperti yang dia katakan. Dia tidak bisa menghancurkan kekristenan meskipun dia memiliki kekaisaran Romawi kafir yang besar ini. Apa yang terjadi dengan kekaisaran Romawi ini? Itu menjadi Kristen. Ya. Di mana sangat menarik, karena pada titik ini dia mulai melihat bahwa dia tidak bisa menyingkirkan itu. Kebenaran tidak bisa ditahan, jadi apa yang dia lakukan? Dia pergi dan membuat gereja Kristen palsu, yang sekarang dikenal sebagai Gereja Katolik Roma. Dan kita akan baca sedikit bagaimana setan mengatur pemalsuan ini yang dikenal sebagai Gereja Katolik Roma. Dalam jubah kekristenan, tetapi sebenarnya itu hanya kekafiran kuno yang dicampur dengan prinsip Kristen. Dia tidak bisa menghentikan orang dari meminum air, tapi dia bisa meracuni air yang Anda minum. Itu benar, dan itulah yang terjadi sekarang untuk sebagian besar 2000 tahun. Jadi Rasul Paulus, dan sekali lagi ini dari buku The Great Controversy yang akan sering kita lihat hari ini. Dan buku Great Controversy, sedikit menyela di sini, adalah suatu sumber sejarah yang sangat bagus. Jadi pelajaran sejarah pada dasarnya dari saat Yesus kembali ke surga sampai ketika dia kembali lagi. Ini keseluruhan tema pertikaian besar, itulah mengapa buku itu disebut demikian. Dan semua poin sejarah semacam itu terjadi di antaranya. Jadi untuk sebagai referensi sejarah, ini adalah literatur yang sangat-sangat bagus. Tentu. Dan meskipun itu literatur Advent, banyak orang telah belajar banyak tentang sejarah dari membaca buku itu. Dan Great Controversy antara Kristus dan Setan. Itu semacam judul utama buku.
Jadi siapapun yang mendapat kesempatan, hubungi kami dan dapatkan buku Grid Kontroversi dari kami. Karena Anda akan memiliki kesempatan untuk belajar banyak tentang sejarah, bahkan jika Anda non-Advent. Ini sesuatu yang benar-benar memberi banyak penerangan tentang sejarah dunia. Dan itu sesuatu yang tidak peduli denominasi apa, Anda akan sangat tersentuh oleh banyaknya detail yang masuk ke seluruh kontroversi yang kami tunjukkan sekarang. Jadi mari kita lihat beberapa bagian tentang Gereja Katolik Roma yang menjadi pemalsuan dari setan. Untuk mencoba mengambil jubah gereja Kristen utama di bumi ini. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika, meramalkan tentang kemurtadan besar yang akan mengakibatkan terbentuknya kuasa kepausan. Ia menyatakan bahwa hari Kristus tidak akan datang, kecuali datang dahulu murtad. Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sejarah telah menunjukkan bahwa hanya ada satu orang di bumi dan satu tahta kekuasaan yang sesuai dengan deskripsi ini. Siapakah itu? Kepausan. Dan itu bukanlah jawaban yang berasal dari Matt Mackenzie. Tidak ada orang lain yang duduk di bait Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah, disembah sebagai Allah. Itulah ciri-ciri eksklusif milik kepausan saja. Hampir tidak bisa disadari kebiasaan-kebiasaan kekafiran mendapatkan jalan memasuki gereja Kristen. Jemaat telah menanggalkan kesederhanaan Kristus dan rasul-rasulnya, dengan kesombongan dan keangkuhan imam-imam kafir dan penguasa. Nah, para imam sekarang di gereja Katolik, apakah dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan? Atau apakah itu sekelompok hamba Kristus yang rendah hati dan lemah lembut? Yah, itu pasti bukan kerendahan hati ketika Anda melihat strukturnya. Ya, dan bahkan dari jumlah tuntutan hukum terhadap orang-orang di dalamnya dan korupsi dan skandal. Maksud saya, ada orang-orang di Roma dan para jurnalis yang telah menulis tentang jumlah korupsi dan perebutan kekuasaan dan semua hal ini di lembaga manusia. Jelas tidak mencerminkan lembaga Yesus Kristus. Dan tuntunan Allah diganti dengan teori-teori dan tradisi manusia. Kekafiran yang tampaknya akan kalah akhirnya menjadi pemenang, pada pertobatan munafik Kaisar Konstantin. Ajarannya, upacaranya dan tahayul digabungkan ke dalam perbaktian orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Bukankah itu yang sebenarnya terjadi? Inilah sejarahnya, bukan? Dikatakan, sistem raksasa agama palsu itu adalah buah karya kuasa setan. Monumen usahanya untuk mendudukkan dirinya di atas tahta untuk memerintah dunia ini menuruti kehendaknya. Salah satu doktrin utama Romanisme ialah bahwa Paus adalah kepala gereja Kristus yang universal dan kelihatan. Ia dijuluki Paus Tuhan Allah, dan dinyatakan sebagai yang tidak dapat salah, menuntut penyembahan dari semua manusia. Apakah semua ini benar secara historis? Ya. Inilah fakta sejarah. Allah tidak pernah memberi isyarat di dalam firman-Nya yang ia telah menunjuk seseorang menjadi kepala gereja. Doktrin mengenai supremasi kepausan bertentangan langsung dengan pengajaran Alkitab. Paus tidak mungkin mempunyai kuasa atas gereja Kristus kecuali dengan perebutan kekuasaan. Ini merupakan pernyataan yang kuat, tetapi itu juga benar-benar sah secara historis dan secara alkitabiah. Tidak ada ayat pendukung di mana satu orang menjadi kepala untuk bertindak sebagai wakil penguasa Allah di bumi ini. Jadi kita melihat bahwa buku ini memberi kita wawasan tentang bagaimana pemalsuan ini berperan bagi pemerintahan setan dan bukan pemerintahan Allah. Dan kita telah membicarakan hal ini berkali-kali sebelumnya, semacam menuntun sampai sini. Tetapi kami mencoba menekankannya karena ketika kita melihat beberapa detail di sini. Inilah yang akan benar-benar berperan dalam periode transisi ini. Dari sekarang sampai seluruh perkara globalis yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Jadi ketika kita melihatnya, setan memiliki seperti yang dikatakan di sini. Bahwa sistem raksasa agama palsu itu adalah mahakarya kuasa setan. Jadi dialah oknum yang mengatur semua ini dan dia tahu, oke, kita akan mendorong sedikit di sini, sedikit di sana. Dan sebagaimana kita memiliki gambar tentang revolusi Perancis di dinding. Dan itu adalah taktik dari setan juga, karena jika dia bisa membuat Anda pergi jauh ke sisi lain. Dan kemudian orang mengatakan, wah, kita perlu agama kembali, kita perlu Tuhan kembali sebab ini sungguh kacau. Kemudian Anda pergi ke sisi lain. Dan sekarang dia berpikir, oh, tapi saya perlu versi sayap kanan saya untuk menangkap orang-orang. Lalu kita bisa mendorong ke arah lain dan terus semakin jauh dan jauh sampai mereka masuk ke dalam sistem. Sekarang, mengambil lingkaran penuh itu.
Karena poin yang akan kita bicarakan hari ini adalah berbagai cara yang akan dimainkan oleh mujizat. Dan bagaimana hal itu sebenarnya akan mempersiapkan tanda binatang itu. Sekarang, seperti yang telah kita baca, ini adalah tiruan dari Yesus. Jadi dia harus memalsukan kelahiran seorang perawan, memalsukan gereja, memalsukan semua hal ini. Sekarang, ketika kita berpikir tentang mujizat, menurut kita bagaimana dia akan melakukan itu? Apakah itu akan menjadi sesuatu yang acak, ataukah itu akan menjadi tiruan lagi? Ya, tentang apa yang Yesus dan para rasul lakukan di masa lalu. Pada episode sebelumnya, kami menunjukkan bahwa tipuan yang akan datang adalah gerakan Roh Kudus palsu melalui mujizat-mujizat. Yang menunjukkan hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun seperti lidah api. Dan kita melihat bahwa setan berusaha untuk terutama merobohkan semua bagian ekstra yang belum terjadi. Jadi ini termasuk hujan akhir, yang dapat Anda temukan dalam Zaharia 10 ayat 1 dan Yoel 2 ayat 23. Inilah referensi tentang Roh Kudus yang turun ke atas umat Allah, yang benar-benar akan terjadi. Ya, Tetapi setan, menciptakan tiruannya, akan membuatnya tampak seperti gerakan ini telah dimulai. Sebelum benar-benar terjadi dan akan berperang dengan yang asli. Jadi bagaimana seseorang bisa membedakan yang asli dari yang palsu? seperti yang Anda katakan, akan ada hujan akhir yang nyata dicurahkan. Ada panen yang nyata, suatu panen atas kumpulan orang banyak. Jadi iblis harus menaruh barang tiruannya di sana terlebih dahulu supaya membuat orang tersandung di jalan. Jadi, Anda harus tahu seperti apa situasi sebenarnya jika tidak Anda akan benar-benar terhanyut. Oleh sistem raksasa ini dari agama palsu karena Anda tidak tahu kerangka waktu yang sebenarnya. Benar. Jadi tempat terbaik yang bisa kita lihat pada titik ini. Jika kita katakan, oke, seperti apa tampak pemalsuan dari hal-hal yang akan datang itu? Kita akan melihat apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di sini pertama kali. Jadi pada dasarnya ada dua kategori utama mujizat yang menjadi dasar pelayanan Yesus, meski ada banyak lagi. Tetapi dua utama yang paling dikenal dan yang akan memainkan peran besar dalam apa yang terjadi nanti. Yaitu mujizat penyembuhan dan mujizat membangkitkan orang dari kematian. Yesus memiliki 3 contoh dalam perjanjian baru di mana ia membangkitkan orang mati. Para rasul memiliki beberapa contoh, baik Paulus dan Petrus memiliki contoh membangkitkan orang mati. Sehingga kita dapat mulai membedakan, apa yang diperlukan pada seluruh penipuan ini. Jadi setan menciptakan kelahiran perawan palsu, kebangkitan palsu, gereja palsu. Sekarang dia akan menciptakan gerakan Roh Kudus palsu dan kedatangan kedua palsu. Ya, Jadi inilah yang akan kita lihat sekarang dan benar-benar menguraikan secara rinci. Menggunakan kutipan dari Great Kontroversi dan sumber-sumber lain. Yang menunjukkan sebagaimana juga Alkitab menunjukkannya. Kepenuhan dari bagaimana tampak kedatangan kedua palsu ini. seperti saat kita membaca di Wahyu 13, dikatakan bahwa binatang kedua ini, yang kita sudah bahas yaitu Amerika. Dan yang juga disebut sebagai Protestanisme murtad. Ia akan memaksakan patung binatang melalui tindakan mujizat-mujizat. Jadi sampai sekarang, ketika kita melihat banyak penyembuhan iman, itu hanya sekedar tipu daya. Itu belumlah. Itu tidak melekat. Tidak, itu bukan sesuatu yang di mana berita akan meliputnya dan semua orang akan pergi. Wow, yang ini sungguhan. Ya, Ini nyata, ini benar-benar terjadi. Kita tidak bisa menyangkal ini. Namun ini seperti, oh, lutut saya sakit. Tapi sekarang terasa sedikit lebih baik. Semacam itu, ini bukanlah hal-hal besar atau membangkitkan seseorang dari kematian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang akan bisa, kecuali mereka tahu. Kenyataan bahwa ini adalah mujizat palsu. Sebab itu tidak berasal dari kuasa Tuhan, itu berasal dari kuasa setan, sayangnya. Dan kemudian pada akhirnya, seperti yang Anda katakan, setan kemudian akan datang dan dia akan melakukannya dan menjadi pelaku mujizat besar. benar, dan itulah yang akan kita lihat sekarang. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan juru selamat sebagai kegenapan harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk agung dengan terang yang menyilaukan. Menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam buku Wahyu, Wahyu 1 ayat 13-15.
Dan kami harap kalian membuka Alkitab Anda dan melihat ayat-ayat ini sebab inilah rinciannya yang akan datang. Kemuliaan yang mengelilinginya tak tertandingi oleh suatu apapun yang pernah dilihat oleh mata yang fana ini. Pekik sorak menggelegar di udara, Kristus telah datang. Kristus telah datang, orang-orang sujud menyembah di hadapannya. Sementara ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya pada waktu ia di dunia ini. Sekali lagi dia menciptakan tiruan yang terlihat seperti yang Yesus lakukan ketika ia ada di sini. Ini sangat menakutkan, sungguh. Sebagaimana bahwa dia akan datang dan menampakkan dirinya seperti makhluk yang bersinar berkilauan. Dan Alkitab katakan bahwa setan datang sebagai malaikat terang, bukan malaikat kegelapan. Jadi dia mengenakan jubah ini yang terlihat seperti Kristus sedang datang kembali. Masalahnya adalah ketika kita melihat definisi ketika Kristus benar-benar datang kembali, itu sedikit berbeda. Dan dia sebenarnya menirukan cara kedatangannya yang pertama. Kedatangan sebelumnya. Dan itulah yang ada dalam pikiran orang. Mereka tidak memiliki ini. Mereka sebenarnya, orang-orang Yahudi membalikannya. Mereka menantikan kepada penyelamat agung dan Raja Agung. Raja penakluk perkasa. Yang pertama. Dan sekarang saat kedua, semuanya dicampur-adukan lagi. Sekarang kita menantikan Yesus yang rendah hati, yang ramah, yang akan menyembuhkan orang sakit. Dan berbicara dengan anak-anak. Dan bukan, dia datang sebagai Mikhael, penghulu malaikat, sang pahlawan untuk mengambil kembali planetnya. Jadi mari kita lanjutkan kutipannya ini. Jadi dikatakan, sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya pada waktu ia di dunia ini. Suaranya lembut dan merendah, namun merdu kedengarannya. Dalam nada lembut penuh kasihan ia menyampaikan kebenaran surgawi seperti yang diucapkan Juru Selamat. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit orang dan kemudian dalam tabiat Kristus yang dipakainya. Ia mengklaim bahwa ia telah mengubah Sabat kepada hari Minggu. Dan memerintahkan semua untuk menyucikan hari yang telah diberkatinya itu. Dan kita akan menyelami ini lebih lagi, karena akan ada orang yang seperti, oh, Sabat hari ke-7 lagi. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Itu suatu pokok yang sensitif. Ya, tapi kami ingin orang-orang tetap bersama kami. Ingat, kami hanya mencoba untuk belajar dan tumbuh di sini, dan mendengar secara perspektif. Dan melihat mengapa orang percaya apa yang mereka percaya. Jadi pada tahap ini, biarkan benih itu masuk ke dalam pikiran. Dan seiring kita berlanjut, kita akan membahasnya lebih. Bahkan jika Anda tidak setuju, bertahan saja, tunggu sampai akhir. Dengarkan kami, setidaknya Anda mendapatkan argumen lengkap lalu Anda dapat membuat keputusan sendiri. Dan kami sedang membuat episode khusus pada edisi Sabat Minggu yang akan datang berikut. Karena saya pikir orang-orang akan melihat bahwa ada posisi Tuhan dalam semua hal ini. Membuatnya sangat jelas tentang apa makna ini semua dan mengapa setan begitu memperhatikan hal ini. Ia menyatakan bahwa mereka yang bersikeras menyucikan hari ke-7, yang ditulis jari Allah di loh batu. Menghujat namanya oleh menolak mendengarkan malaikat-malaikatnya yang dikirimkan kepada mereka dengan terang dan kebenaran. Sesuatu yang akan kita lihat nanti. Ini adalah kesesatan hebat yang hampir tak dapat diatasi. Jadi ada penipuan yang Alkitab katakan, sekiranya mungkin, itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Dan di sini kita mulai melihat suatu hubungan bahwa, dapatkah Anda membayangkan dunia yang tidak siap untuk sesuatu seperti ini? Meski itu bukan kedatangan kedua asli, yang akan begitu spektakuler melampaui apapun yang terjadi di sini. Ini masih tetap menjadi peristiwa intens yang paling gila yang pernah disaksikan siapapun di bumi ini. Dan dunia yang penuh dengan sekularisme dan agnostik dan ateis. Dan juga Kristen nominal dan Muslim nominal dan Yahudi, mereka semua akan terguncang. Dan bagaimana mungkin tidak, karena seseorang dan sekelompok entitas yang datang bersama mereka. Sekarang telah muncul dan mengatakan bahwa, Kristus ada di sini untuk menyembuhkan penyakit orang-orang. Dan semua hal yang sebelumnya dilakukan Kristus. Kita mulai melihat bahwa dunia tidak akan siap untuk ini. Masuk akal mengapa dikatakan jika mungkin itu akan menipu bahkan orang-orang pilihan. Ya. Jadi mari kita lanjutkan ini. Melalui spiritisme, setan tampak seperti pemberi berkat kepada umat manusia. Menyembuhkan penyakit manusia, dan mengaku akan memberikan suatu sistem kepercayaan agama yang baru dan lebih tinggi. Namun pada waktu yang sama bertindak sebagai perusak. Pencobaannya menuntun orang-orang kepada kehancuran. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, Hawa berpikir dalam hati bahwa jika dia makan dari pohon ini maka dia akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi dan mulia tentang Tuhan. Meskipun mereka sudah memiliki hubungan dan ikatan dengan Tuhan. Dan ularlah yang menyajikan ini sebagai permasalahannya.
Apa yang telah dilakukan sebelumnya akan dilakukan lagi. Dan saya pikir itulah yang perlu kita lihat. Semua cerita itu telah dimainkan dan itu hanya semacam pengulangan sendiri seiring waktu. Ya, ada banyak hal seiring kita membahas ini dan poin demi poin orang harus mengingatnya karena ketika mereka melihat hal-hal ini mulai terjadi maka mereka dapat memverifikasi. Barangkali ini tampak spekulatif sekarang, Anda mungkin seperti, wow, ini sepertinya itu tidak mungkin. Tetapi ketika Anda mulai melihat hal-hal ini sungguh terjadi. Sadarlah dan lihatlah bahwa ini telah diramalkan dalam Alkitab sebelumnya. Bahwa binatang kedua akan melakukan hal-hal ini untuk menghormati binatang pertama. Kemudian itu akan memunculkan binatang pertama lagi ke dalam tatanan dunia baru yang akan datang ini. Dan itu akan perlahan-lahan terjadi sedikit demi sedikit. Seiring mereka mulai menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat-mujizat. Dan kemudian kita memiliki kutipan ini dari buku Great Controversy. Dikatakan, setan mempunyai kuasa untuk menampilkan di hadapan orang-orang rupa sahabat-sahabat mereka yang telah meninggal. Dan itu tidak hanya membuat orang hanya sujud menyembah tetapi itu akan menjadikan segalanya. Sebab jika mereka melihat anggota keluarga yang mereka rindukan, mungkin meninggal dalam kecelakaan tragis. Dan orang-orang ini yang siapa sebenarnya setan? Tampaknya. Dan kita akan gunakan kata, tampaknya. Sebab ia tidak benar-benar membangkitkan mereka dari kematian. Dia menggunakan roh-roh yang dirujuk dalam Wahyu 16 yang mana dikatakan. Itulah roh-roh seperti katak, yang adalah setan-setan yang melakukan mujizat-mujizat. Dan mereka akan menyamar sebagai teman-teman yang telah meninggal. Dan yang mana mereka ingin mengatakan kepada anggota keluarga mereka, seperti, oh, saya dulu berada di surga memandang kepadamu. Atau apapun cerita yang akan mereka berikan pada Anda. Kamu perlu beribadah pada hari Minggu. Dan itulah yang akan dikatakan oleh teman-teman yang telah meninggal. Aku berbicara dengan Tuhan, aku sudah bersama Tuhan. Anda perlu menghormati hari Tuhan atau Minggu. Dan kemudian itu berlanjut. Pemalsuan itu begitu sempurna. Saya sangat setuju dengan itu. Wajahnya, kata-katanya, nada suaranya ditunjukkan dengan sangat tepat. Banyak orang akan didatangi oleh roh-roh jahat yang menyaru sebagai keluarga atau teman-teman yang tercinta. Dan mengatakan kesesatan yang paling berbahaya. Tamu-tamu yang datang berkunjung ini akan menarik simpati kita yang terdalam. Dan akan membuat mujizat-mujizat untuk mempertahankan kepalsuan mereka. Jadi pada tahap ini apa yang kita lihat adalah gereja-gereja Protestan akan mulai mengalami mujizat penyembuhan. Lalu Anda akan melihat peningkatan di mana Anda mulai melihat orang mati, yang tampak seperti hidup kembali. Meskipun itu mungkin tidak nyata. Lalu puncak dari semua ini adalah setan sendiri akan datang. Dan banyak orang mati hidup kembali, termasuk teman-teman dan orang terkasih yang telah meninggal. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatasi penipuan ini jika Anda belum tahu seperti apa bentuknya? Mari kita lihat apa lagi yang dikatakan. Kekasih mereka akan muncul dalam jubah terang. Ini ajaib. Dapat Anda bayangkan melihat sesuatu seperti ini? Tampak sama seperti ketika mereka berada di bumi. Mereka akan mengajar dan berbicara dengan mereka. Dan banyak yang akan tertipu oleh pertunjukan kuasa setan yang luar biasa ini. Satu-satunya keselamatan bagi umat Allah adalah benar-benar mengenali Alkitab mereka. Dan menjadi cerdas atas alasan iman kita sehubungan dengan keadaan orang mati. Itu poin yang sangat penting. Sangat penting? Dan kita harus mengupasnya dalam episode khusus tentang alamiah apa yang orang mati lakukan sekarang. Karena bisa dikatakan mayoritas dunia Kristen dan mayoritas agama-agama dunia mempercayai posisi di mana roh-roh itu melayang-layang, roh abadi ini, yang melayang untuk selama-lamanya. Dan kita melihat Alkitab tidak mengajarkan hal seperti itu, meski saya yakin kita akan mendapat banyak penolakan. Doktrin mengenai kesadaran manusia dalam kematian, terutama kepercayaan bahwa roh-roh orang mati kembali untuk melayani orang-orang yang masih hidup, telah menyediakan jalan kepada spiritisme modern. Dan itulah yang akan kita hadapi, jika orang tidak mengetahui keadaan orang mati. Lalu bagaimana mungkin Anda tidak mempercayai mahakarya setan yang luar biasa ini?
yang membuatnya tampak dengan nada suara yang mirip, ingatan yang sama. Segala sesuatu tentang dia akan tampak nyata. Dan nanti akan ada sekelompok kecil orang, umat sisa, yang akan mengatakan, maaf, itu tidak benar. Dan bukan hanya itu, tetapi mereka yang menyembuhkan semua orang sakit ini, mereka adalah setan-setan. Orang-orang yang ada di tubuh itu adalah setan-setan. Menurut Anda, apa reaksi dari dunia terhadap sekelompok orang itu? Ya, saya pikir mereka sudah menjadi dikondisikan terlebih dahulu sekarang. Karena, baik, begini masalahnya. Jika, katakanlah, sekitar 50 tahun yang lalu, Anda memiliki hal-hal ini terjadi, saya pikir orang-orang akan benar-benar takut dan panik. Jika orang-orang mati mulai datang kembali dan ini, entah mereka akan berpikir itu hantu atau ini adalah pekerjaan setan atau sesuatu. Tetapi karena kita telah diprogram dengan semua film, semua hal di mana jiwa-jiwa akan datang. Dan benar-benar dapat berbicara dengan orang mati dan semua film-film sihir. Dan bahkan beberapa film-film superhero di mana Anda melihat hal-hal ini terjadi. Ditambah, kita sekarang mempunyai AI. Kita memiliki semua representasi orang-orang ini. Anda bisa menyalin suara seseorang. Anda bisa menyalin tampilan seseorang. Anda dapat melakukan semua hal ini. Dan itu berjalan sejauh ini bahkan orang-orang yang bekerja pada perangkat lunak mulai percaya bahwa AI ini hidup. Jadi jika Anda akan percaya bahwa komputer, yang berbicara bola-balik dengan teks adalah makhluk hidup. Betapa jauh lebih mudah bagi orang untuk percaya bahwa sosok fisik yang berdiri di sini, yang tampak seperti daging dan darah dan bersuara dan bertindak dan berbicara dan bergerak dan berjalan seperti anggota keluarga mereka. Bukan anggota keluarga mereka yang hidup. Sulit untuk tidak mempercayainya. Ya, orang-orang akan benar-benar bergumul dengan itu, karena seperti dikatakan dalam kutipan sebelumnya. Satu-satunya cara Anda dapat mengetahui perbedaannya adalah jika Anda fasih dengan Alkitab Anda setiap hari. Hanya bila Anda sangat akrab dengan hal ini. Karena Anda tidak akan dapat mempercayai hati Anda, juga mata Anda, dan indera Anda. Satu-satunya yang dapat Anda percayai hanya firman Tuhan. Itu tidak berubah, dan itu tidak bergoyang ke arah manapun kecuali kebenaran. Jadi Anda dapat menanamkan fondasi Anda di atas fondasi firman Tuhan yang pasti itu. Dan seluruh pertanyaan mengenai kekekalan jiwa. Ini yang sebenarnya kembali kepada agama-agama kafir. Tetapi juga di zaman modern, itu dimulai pada 1800-an. Sekarang, semua orang harus melihat ini. Anda bisa mencari ini. Itu bermula dari sepasang gadis remaja di sebuah rumah dan mereka mulai mendengar bunyi-bunyi ketukan. Jadi jika Anda mencarinya bisa ketik saja sepasang gadis. Ketukan, kelahiran spiritualisme modern. Anda akan menemukan sepasang gadis ini. Saya tidak ingat nama gadis-gadis itu sekarang. Dan disitulah pemikiran modern tentang kekekalan jiwa ini berasal, karena mereka mengatakan bahwa ini adalah leluhur mereka yang sudah mati yang kembali lagi. Dan semacam menghantui rumah ini. Jadi dari situlah rumah berhantu mendapatkan kelahirannya. Dan untuk menekankan hal ini, kami memiliki kutipan di sini yang ingin kami baca dari Great Controversy. Kami sebenarnya mengubah beberapa buku. Jika Anda memeriksa referensi, Anda akan melihat sebagian berasal dari buku berjudul Konfrontasi. Dan kami akan mengubah referensi. Jadi jika kita tidak mengambil referensi tepat waktu, lihat saja slide-nya lagi. Dan dikatakan di sini, doktrin kekekalan alamiah, yang dipinjam pertama kali dari falsafah kekafiran. Dan di dalam kegelapan kemurtadan besar dimasukkan ke dalam kepercayaan Kristen. Telah mendesak kebenaran, yang diajarkan dengan jelas di dalam Alkitab bahwa orang yang mati tidak tahu apa-apa. Itu dari Pengkhotbah 9 ayat 5. Orang banyak telah mempercayai bahwa roh-roh orang matilah roh-roh yang melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi itu cukup menakutkan. Ya, mereka memutarbalikkan Alkitab untuk percaya bahwa ini roh-roh yang melayani. Tetapi sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, orang mati tidak tahu apa-apa. Sekarang, kita bisa mencatat seluruh daftar ayat yang mengatakan itu. Yesus mengatakan, bahwa Lazarus tidur. Dan mereka tidak mengerti ketika dia katakan, Lazarus mati. Bahkan terhadap kekasih kita disebut RIP istirahat dalam damai. Mereka beristirahat dalam damai. Hingga hari besar kedatangan kedua.
Kita tidak membahas hal itu hari ini, tetapi untuk dipahami, Alkitab menunjukkan dengan jelas berkali-kali bahwa orang mati tidak tahu apa-apa karena mereka tertidur. Jika Anda berurusan dengan pemanggilan arwah ini dan Anda berinteraksi dengan roh, yang merupakan hal nyata. Banyak orang mengatakan bahwa semua itu sekedar mekanisme di bawah meja bergetar atau semacam ilusi. Hal-hal ini benar-benar dapat terjadi, dan sebenarnya sosok ini dapat memiliki informasi nyata. Bahkan wawasan tentang hal-hal di masa depan. Tetapi kita akan melihat, carilah hukum dan kesaksian, jika mereka berbicara tidak sesuai dengan perkataan ini, itu karena tidak ada terang di dalamnya. Ini adalah wujud yang nyata. Mereka bukanlah orang yang Anda cintai yang telah meninggal. Tetapi mereka adalah roh-roh yang nyata, malaikat yang telah jatuh, dan itulah mereka sebenarnya. Mereka adalah malaikat jatuh yang salah mengartikan. Dan Anda dapat melihat ketika Saul dalam Perjanjian Lama. Dia pergi ke seorang penyihir dan dia ingin berbicara dengan Nabi Samuel. Kemudian setan datang dan membuat dirinya terlihat seperti Nabi Samuel. Dan itu diceritakan dalam Perjanjian Lama sebagai kekejian. Ya, jadi kita akan mengalami hal yang sama terjadi hari ini, di mana kita melihat hal-hal ini terjadi. Dan orang perlu menyadari, tidak. Orang mati tertidur sampai Kristus datang untuk membangkitkan mereka. Atau apa tujuan membangkitkan mereka dari kematian jika mereka sudah berada di surga? Tidak ada gunanya. Apa gunanya kebangkitan jika semua orang sudah di surga? Ini akan seperti, baik, aku tahu kamu telah bersenang-senang di sini. Aku akan mengirimmu kembali ke tanah lalu kamu akan kembali lagi. Tidak, bukan seperti itu. Dan Yesus berkata, jika aku telah menyiapkan tempat bagimu, aku akan kembali. Jadi mengapa harus kembali jika Anda sudah bersamanya? Dan ini adalah doktrin yang sulit untuk diterima orang, tetapi faktanya adalah kita harus menerima firman Tuhan. Dan alasan ia memberi kita contoh ini dengan Samuel dan Saul karena ini jenis yang sama yang akan terjadi lagi. Suatu roh dengan nada suara yang mirip, tampilan yang sama, tetapi itu adalah iblis pada saat itu. Mari kita lanjutkan. Inilah suatu saluran yang dianggap suci, melalui mana setan bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yaitu berkomunikasi dengan orang mati, malaikat-malaikat yang telah jatuh. Dan kita terus berbicara tentang ini. Kita akan melihat bahwa saat setan akan datang kembali, menirukan seperti Kristus. Apakah dia datang sendiri, atau dengan teman-teman? Kita akan melihat itu. Malaikat-malaikat yang telah jatuh yang melakukan bujukan tampak sebagai juru kabar dari dunia roh. Sementara mengaku membawa orang-orang hidup berkomunikasi dengan yang sudah mati. Raja kejahatan itu melakukan pengaruh sihirnya ke dalam pikiran mereka. Mengapa tidak? Sekali lagi, karena itu akan begitu meyakinkan. Jika Anda duduk di ruangan dan Anda melihat penampakan makhluk terang ini dan mulai berbicara kepada Anda. Itu akan meninggalkan kesan yang cukup lama dan itu mungkin akan membuat Anda berpikir. Ini pasti kebenaran karena tidak ada orang Kristen dengan Alkitabnya. Pernah menunjukkan padaku beberapa roh datang dan berbicara kepadaku. Jadi itu pasti benar. Sekali lagi, mempercayai indera kita di atas firman Tuhan. Disitulah kita mendapat banyak masalah. Mari kita lihat malaikat jahat ini. Akankah iblis datang sendirian? Malaikat jahat dalam rupa manusia akan berbicara kepada mereka yang tahu kebenaran. Mereka akan salah menafsirkan pernyataan para utusan Allah. Jadi mereka akan mencoba memelintir kita, mereka yang mencoba membagikan kebenaran, mereka akan mencoba memelintir kata-kata kita. Yang berarti lebih lagi, kita perlu mengenal firman Tuhan lebih daripada hal-hal lain yang kita ketahui. Para rasul, sebagaimana diakui oleh roh-roh pendusta itu, disuruh menyangkal apa yang mereka tuliskan sewaktu Roh Kudus mengilhami di dunia. Mereka menyangkal bahwa Alkitab dari Allah asalnya. Jadi, saya pikir orang-orang tidak benar-benar memahami ini, tapi setidaknya dari perspektif ini. Kita percaya bahwa tidak hanya setan muncul kembali sebagai Kristus, tetapi malaikat-malaikat jahat akan datang kembali menirukan para rasul. Itu sangat gila. Dapatkah Anda bayangkan? Dunia akan terhanyut begitu saja. Sekarang itu mulai masuk akal. Orang-orang seperti, Anda belum memberitahu kami bagaimana Amerika Serikat dapat menyatukan gereja dan negara? Ini dia, ketika mujizat seperti ini mulai terjadi. Apakah terlalu mengada-ada untuk percaya bahwa Anda dapat menyatukan gereja dan negara? Sebab Yesus baru kembali, para rasul kembali dan mereka memberitahu Anda bahwa Anda tidak memerlukan konstitusi lagi. Anda tidak membutuhkannya. Sekarang menjadi teokrasi. Dan masuk akal bahwa semua orang akan bergabung. Sebab saat ini di dunia, kita tidak bisa membuat semua orang sepakat dalam hal apapun. Bahkan selama pandemi pun tidak. Anda tidak bisa mengajak semua orang bergabung. Namun dikatakan bahwa pada akhirnya akan ada sekelompok kecil umat sisa. Sekarang, sebagian besar dunia, terutama dalam hal-hal kebangunan rohani Asbury. Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa itu semua orang. Ini akan menjadi gerakan Kristen yang besar. Tetapi Alkitab katakan, akhirnya hanya akan ada kelompok kecil. Jalannya sempit dan sedikit orang melaluinya. Jadi salah satu indikator kunci, apakah itu nyata atau tidak adalah jika itu diadopsi oleh semua orang. Itu mungkin bukan yang nyata karena bagaimana mungkin itu menjadi umat sisa, jika itu melibatkan semua orang?
Tidak masuk akal. Dan itu hampir tidak masuk akal sehat. Anda tahu, ketika kita, semua orang berbicara tentang, oh, semua orang hanya ikut-ikutan. Begitulah, dan kita tidak perlu ikut-ikutan ketika ini semua mulai bergulir. Karena jika para rasul mulai datang kembali, akan ada Petrus, ada Yohanes, ada Matius dan yang lainnya. Dan mereka berkata, Anda tahu, aku bersama Yesus. Aku berada di sini, ya. Dan tahukah kamu, setelah Yesus bangkit dari kematian? Jika kalian tidak tahu, Yesus sebenarnya ada di bumi cukup lama setelah ia bangkit kembali. Sekitar 40 hari. Bersama para rasul sebelum ia terangkat ke surga. Ia tidak bangkit dan keesokan harinya langsung terangkat. Dan mereka mungkin akan kembali dan berkata, setelah Yesus bangkit, ia berkata, untuk menghormati kebangkitanku, yang adalah bagimu. Kamu perlu beribadah pada hari Minggu. Atau memberikan ide-ide semacam ini. Dan mereka akan pergi ke gereja yang berbeda, kebangunan rohani yang berbeda, hal-hal semacam ini. Mereka akan menyembuhkan orang-orang, karena kita tahu bahwa para rasul menyembuhkan orang di Perjanjian Baru. Mereka diberi kuasa itu. Karena Yesus berkata kepada mereka, aku telah melakukan mujizat tetapi engkau akan melakukan yang lebih besar. Dan kita tahu bahwa beberapa dari mereka, bahkan di seluruh Perjanjian Lama, ada mujizat orang-orang yang bangkit dari kematian. Tapi ada pembeda antara apa yang terjadi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan yang akan terjadi akhirnya. Karena Yesus berkata, generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut mujizat. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dan itu harus selaras dengan kebenaran. Bukan dengan perasaan, sensasionalisme, apa yang kita rasakan pada panca indera kita. Kita melihat hal ini terjadi. Tetapi yang penting adalah, carilah hukum dan kesaksian. Jika itu berbicara tidak sesuai dengan ini. Jika dikatakan, Anda tahu, dalam Wahyu pasal 12, pasal 14, dan pasal 19. Dikatakan bahwa umat Tuhan pada akhir zaman memiliki dua hal. Mereka menaati perintah-perintah Tuhan dan kesaksian Yesus yaitu roh nubuat dan iman Yesus. Jadi jika rasul-rasul ini datang kembali, dan mereka mengatakan hal yang mengubah perintah-perintah, kita harus menghormati perkara berbeda ini dan menghormati hari lain dari yang dikatakan hukum. Maka kita harus benar-benar curiga. Ya. Karena orang-orang yang akan kembali ini, dan mari kita baca ini. Ini dari Wahyu 12 ayat 9. Dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, dilemparkan ke bawah. Yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi inilah alasan kami ingin memasukkan ini karena orang akan mengatakan, dari mana Anda mendapatkan ini? Kita tahu bahwa Alkitab menunjukkan kalau setan dikirim bukan ke dunia bawah, tetapi dia dikirim ke bumi ini. Dan dikatakan dia tidak sendirian. Dikatakan, dia dilemparkan ke bumi. Tidak menebak di mana dia berada. Bersama dengan malaikat-malaikatnya. Apakah Anda pikir setan akan datang mencoba melakukannya sendiri? Dia punya seluruh legion malaikat jahat. Dia punya segenap tentara dan memenuhi. Mereka akan memiliki sekelompok besar orang. Peristiwa ini akan tampak begitu terang benderang dan mempesona dan meyakinkan dan indah. Ini tidak akan menjadi seperti di mana ada beberapa Kristus palsu yang muncul dan itu hanya seorang pria biasa. Tidak ada yang benar-benar spektakuler. Anda tahu, mereka telah mendapatkan banyak pengikut, ribuan pengikut. Tapi kemudian para pengikutnya meninggal. Itu gagal, tidak pernah benar-benar berubah menjadi suatu gerakan global penuh yang mengubah. Seperti Alkitab katakan, itu akan berubah menjadi satu sistem di mana mereka seya sekata. Tapi ini mulai masuk akal. Ketika dia datang dengan malaikat-malaikat jahatnya yang tampak seperti para rasul. Dan mereka menyatakan sesuatu dan orang-orang mati bangkit dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Tetapi seperti yang Anda katakan, firman Tuhan tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Jadi jika mereka mulai bertentangan dengan diri sendiri. Ketika dikatakan ujilah roh-roh apakah itu berasal dari Tuhan? Tidak mungkin roh-roh ini akan dapat berbicara sesuai hukum dan kesaksian. Mereka mungkin punya ciri-cirinya, tapi mereka tidak akan meninggikan hukum Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, pelanggar hukum, pada beberapa terjemahan Alkitab. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum. Jadi manusia durhaka, manusia pelanggar hukum. Ini semua adalah elemen milik iblis, itu semua bagian dari kerajaan iblis.
Tidak mungkin dia akan datang dan kemudian tiba-tiba meninggikan hukum yang dia benci sejak awal. Di mana dia berkata, aku tidak perlu hukum. Aku makhluk sempurna, aku butuh kebebasan. Itulah dasar dari ajaran setan, di mana mereka mengatakan, hukum itu sewenang-wenang. Karena kami makhluk yang cukup cerdas untuk sepenuhnya bebas dari semua hukum. Namun di sini kita melihat hukum Tuhan, yang merupakan salinan tabiatnya. Mengatakan Anda membutuhkan hukum ini, yang mirip persamaan matematika. Itu bukan seperti, lakukan ini karena aku bilang begitu. Tetapi, jika Anda ingin hidup selamanya dalam kebahagiaan dan harmoni, ini adalah persyaratan yang perlu ada agar hal itu terjadi. Sebab jika salah satu dari ini tidak ada, maka dosa merayap masuk, dan tempat itu menjadi seperti ini selamanya. Dan saya kira siapapun dengan pikiran jernih, tidak ingin hidup dalam kekekalan. Di tempat yang penuh dengan kematian, kehancuran, penyakit, manipulasi, korupsi, keserakahan. Semua elemen ini yang sayangnya memenuhi sebagian besar dunia ini sekarang. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak berasal dari dunia ini. Jika kita milik Kristus, kita bukan dari dunia ini. Di manakah rumah kita? Itu bukan di bumi ini. Kita seperti pelancong, pengunjung, orang asing di sini. Tepat sekali. Apa yang akan terjadi pada bumi ini ketika Tuhan memegang kendali itu lagi? Dia harus menghapus dosa. Ya. Jadi tempat ini akan dibersihkan. Ini akan benar-benar dirubah sepenuhnya. Tidak akan ada hal seperti, mari kita lakukan sedikit penyesuaian di sini dan di sini dan di sini. Jika Kristus datang kembali dan Ia menasehati kita untuk memperbaiki planet ini, maka kita punya masalah. Itu bukan Kristus. Ya. Karena Kristus berkata, aku akan kembali, aku akan membawamu dari dunia, kita akan lakukan suatu pekerjaan. Kemudian kita akan kembali dan kita akan membersihkan rumah. Dan karena Yesus berkata, engkau tidak mengisi anggur baru di kantong kulit tua. Bagaimana Ia akan menaruh anggur baru? Yang mana itu kita? Sebab Ia akan memperbaharui tubuh kita. Kita akan punya tubuh baka dan kita akan makan dari pohon kehidupan lagi. Dan kemudian Ia akan menempatkan kita pada bumi yang sekarat, busuk, penuh virus dan bakteri yang menjijikkan. Yang dihancurkan oleh semua hal jahat yang telah dilakukan orang. Saya rasa tidak. Ya, dan kita akan melihat lebih banyak mengenai ini di episode Sabat dan Minggu. Tetapi orang-orang yang menonton ini akan mengatakan, apakah ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung bahwa dunia ini pada dasarnya penuh dengan setan-setan pada saat ini? Mari kita lihat beberapa pernyataan lagi di sini. Yang berikut dari buku Nasihat bagi Sidang. Dan setan, dikelilingi oleh malaikat-malaikat jahat, mengaku sebagai Allah, akan melakukan segala jenis mujizat untuk menipu, jika mungkin, orang-orang pilihan. Dan sekarang kita telah melihat besarnya mujizat yang akan terjadi. Tidak heran itu dapat juga menipu umat pilihan. Tetapi alasannya, mereka bukan umat pilihan seperti gaya film dokumenter Netflix, The Jesus, atau The Chosen. Anda tidak dipilih. Satu-satunya alasan Anda dianggap umat pilihan. Jika Anda percaya Tuhan dan melakukan apa yang Dia katakan dalam firman-Nya. Itulah yang membuat Anda istimewa. Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan baginya kebenaran. Itulah membaca firman dan selaras dengannya dan berjalan di dalamnya yang menjadikan Anda umat pilihan. Itu bukan sesuatu yang istimewa, sama seperti mereka katakan bahwa Daud dipilih oleh Tuhan. Yang mengizinkan dia untuk membunuh temannya dan melakukan perzinahan. Itu tidak apa-apa. Dan itu semua baik saja, karena dia yang terpilih. Tapi tidak, dia bertobat, dia membayar untuk itu. Dia mengakui itu, dan Tuhan dalam belas kasihan-Nya memberikan pengampunan, tetapi ada konsekuensinya. Daud berurusan dengan beberapa hal sulit karena itu. Tapi ada pertobatan hati, dan itu hal yang sama yang akan terjadi. Jika Anda ingin menjadi bagian dari umat pilihan, baca dan dengarkan kehendak Allah, dengarkanlah dan lakukanlah. Dan itulah yang Yesus katakan kepada kita. Bagaimana kita menyelaraskan diri kita dengan Tuhan? Kita harus menyelaraskan diri kita dengan tabiat-Nya, yang merupakan buah roh, yang melambangkan perbuatan. Jadi itulah pokok yang harus kita lakukan. Kita tidak melakukannya agar diselamatkan. Tetapi karena kita melakukannya, itu menunjukkan bahwa kita berusaha untuk memiliki tabiat-Nya. Kita meminta kepadanya, Tuhan, penuhilah aku, buatlah aku memiliki buah roh-Mu. Karena kita seharusnya dicangkokkan ke pokok anggur itu. Saya yakin Yohanes pasal 15 berbicara tentang itu. Dan demi menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, kita harus menyelaraskan diri dengan perintah-perintah-Nya. Sebab perintah-perintah-Nya adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dia adalah Tuhan atas perintah-perintah, dan dikatakan, seperti yang kita baca. Jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Ya, dan kita akan melihat banyak hal itu di episode berikutnya, tetapi orang-orang yang pergi ke Wahyu 12 ayat 17. Dan bukan orang Advent atau Matt dan Mackenzie yang katakan, jika Anda ingin menjadi bagian dari umat sisa, sebagai grup terakhir di bumi, maka Anda harus menaati hukum Tuhan dan memiliki kesaksian serta iman Yesus.
Jadi ini adalah bagian dari persyaratan. Dan kita dapat melihat tema itu diputar berulang-ulang. Dan bagi mereka yang berkata, baik, jadi Anda katakan bahwa semua orang mati ini akan kembali. Tetapi sebenarnya itu bukan mereka dan pada dasarnya itu hanyalah setan-setan. Di mana Alkitab mengatakan bahwa dunia pada akhir zaman penuh dengan setan-setan? Baiklah, mari kita lihat Wahyu 18 ayat 2. Jadi Wahyu pasal 18 ayat 2 berkata, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan inilah poinnya. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi kita memulai episode ini dengan ayat tentang ibu pelacur, misteri Babel. Dan di sini dikatakan, sistem Babel yang besar ini adalah tempat tinggal semua roh jahat dan roh najis. Dan sangkar setiap burung yang najis dan dibenci. Ini adalah keterangan mengenai dunia pada akhirnya. Ini benar-benar penuh dengan setan-setan. Dan inilah yang mulai menciptakan sekelompok kecil orang yang mengatakan, hei, ini bukan apa yang terlihat. Dan setelah beberapa saat, orang-orang yang memiliki pesan ini terus mengabarkannya. Dan Tuhan memberinya kekuatan. Disinilah hujan akhir mulai turun. Dan orang-orang mulai melihat perbedaannya. Karena mereka pada awalnya terjebak dalam semua kegiatan. Dan semua keadaan kekacauan besar ini, tetapi kondisi tidak benar-benar berubah. Saat itulah mereka mulai bertanya, apakah ini sungguh seperti mereka katakan? Dan karena ada sekelompok kecil orang yang dibenci dunia pada saat itu, dan itu masuk akal karena kebaikan sosok-sosok makhluk ini yang menyembuhkan orang-orang dan orang-orang terkasih bangkit dan bersatu. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwa itu buruk dan jahat? Bayangkan kebencian yang akan ada kepada orang-orang yang mengatakan hal begitu. Tetapi di sini, Alkitab memberitahu kita, catatan Wahyu 18 menunjukkan bahwa dunia pada akhirnya penuh dengan setan-setan. Dan jika saya bisa menyimpang sedikit, kita tidak akan membicarakan hal ini sekarang. Tetapi dikatakan bahwa itu akan dipenuhi dengan semua roh najis dan sangkar bagi setiap burung najis dan dibenci. Mengapa itu penting? Ketika kita pergi dan melihat apa yang Yesus bicarakan. Dia berkata, ini masuk ke teori yang berbeda. Akan ada dua orang di ladang, satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Akan ada dua wanita yang menggiling, satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Kebanyakan orang berpikir bahwa Anda dibawa ke surga. Namun jika Anda terus membacanya, itu memberikan pemahaman yang berbeda. Dikatakan bahwa mereka yang dibawa. Dan murid-muridnya berkata, Tuhan, kemana mereka dibawa? Dan dia berkata, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Disitulah mereka dibawa. Jadi hal yang dibicarakan di sini, bahwa burung yang najis dan dibenci ini, burung nasar ini. Dan sebenarnya kata elang tidak berarti seperti elang yang kita pikir elang indah umumnya. Ini seperti tipe burung bangkai. Ini adalah predator yang memakan bangkai. Jadi seorang yang dibawa, Anda sebenarnya tidak ingin dibawa. Anda ingin menjadi bagian dari yang ditinggalkan karena mereka yang dibawa diambil ke dalam penghakiman dan dibawa ke tempat ini. Yang merupakan dunia yang dipenuhi setan-setan ini. Yang merupakan cara pandang yang sama sekali berbeda daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Ketika, saya ingin dibawa. Anda tahu, dari situlah pengangkatan rahasia berasal. Bahwa akan ada dua orang, satu diambil. Tetapi kita harus ingat bahwa itu perumpamaan. Jadi kita tidak bisa menafsirkannya literal bahwa akan ada dua orang dan satu orang akan menghilang begitu saja. Karena kemudian dia merujuknya nanti. Dan saya suka caranya Alkitab selalu merujuk dirinya bola-balik. Ya. Dan jika orang sungguh melihat, mereka akan paham sepenuhnya alih-alih mengambil satu hal di luar konteks. Mereka akan melihat, Wahyu 18 mengatakan hal yang sama. Dan Matius, ia mengatakan hal yang sama. Jadi itu seluruhnya konsisten. Dan itu sebabnya kita perlu Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Kita akan mengakhiri ini dengan beberapa kutipan lagi. Mari kita mulai dengan Great Kontroversi halaman 591. Kuasa mujizat yang dinyatakan melalui spiritisme, yang diartikan sebagai komunikasi dengan orang mati, yang selalu akan menurunkan derajat hukum Tuhan dan tidak meninggikannya. Akan mendesak pengaruhnya melawan mereka yang memilih menurut kepada Tuhan ketimbang manusia. Komunikasi dengan roh-roh akan menyatakan bahwa Tuhan mengirim mereka untuk meyakinkan para penolak hari Minggu atas kesalahan mereka. Hal yang akan kita lihat di episode berikutnya. Memastikan bahwa hukum negeri harus dipatuhi sebagai hukum Tuhan. Mereka akan meratapi kejahatan besar di dunia ini dan mendukung kesaksian guru-guru agama. Bahwa kemerosotan moral adalah disebabkan oleh penajisan hari Minggu.
Besarlah kemarahan yang dibangkitkan terhadap semua yang menolak menerima kesaksian mereka. Jadi jika kita tidak percaya apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka akan membenci kita. Ya, mereka akan marah. Karena itu akan menjadi kesesatan yang hebat. Ya, ya. Dan jika mungkin menipu bahkan orang-orang pilihan. Kami akan baca bagian yang disorot. Penipu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Tuhanlah yang menyebabkan semua bencana itu. Golongan yang telah membangkitkan murka surga akan menuduhkan semua kesusahan mereka itu kepada mereka yang penurutannya kepada hukum Tuhan merupakan teguran abadi kepada para pelanggar. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat Minggu. Yang dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu dipaksakan. Kita melihat gerakan berhenti hari Minggu, kita melihat semua pekerjaan tentang hari Minggu sudah terjadi. Pikirkan tentang bantuan yang akan didapat ketika semua roh ini dan setan dan rasul-rasul palsu semuanya mengatakan hal yang sama. Ya, dikatakan, pemeliharaan harus dipaksakan dengan tegas. Dan mereka yang menyatakan hukum keempat itu, merusak penghormatan hari Minggu adalah perusuh manusia. Mencegah pemulihan dan perkenanan ilahi. Ini perkara yang sama yang berlaku kepada Elia pada masa Ahab. Ahab katakan, engkaulah penyebab semua masalah ini. Dan Elia membalas, tidak, bukan aku, tapi engkau. Dan hanya sekelompok kecil orang pada waktu itu yang tidak menyembah kepada Baal. Saya sangat menyukai cerita itu. Saya senang Anda mengungkitnya, karena ketika kita melihat Elia, yang merupakan tipe orang di akhir zaman. Karena dia diangkat hidup-hidup dan kita akan memiliki orang-orang pada akhirnya yang diangkat hidup-hidup. Apa yang terjadi sehingga Elia disalahkan? Negeri itu hancur berantakan. Tidak ada hujan. Bencana terjadi di mana-mana. Apakah itu terdengar seperti perubahan iklim? Kedengarannya persis seperti narasi iklim saat ini. Dan sesuatu yang benar-benar dapat didukung. Setan kembali dan kemudian malapetaka dan iklim masih terjadi. Jadi Elia, si pengganggu ini adalah duri bagi pihak dunia. Ya, akan ada bangsa-bangsa yang berkata, oh, kita punya isu iklim ini, dan hanya berhenti pada hari Minggu akan memperbaikinya. Semua pemelihara Sabat ini, melanggar hari Minggu, mencemarinya, mereka melakukan ini. Mereka melakukan semua hal yang salah. Mereka tidak mengikuti sistem. Kita harus membersihkan bumi dari mereka. Dan saya benar-benar bisa melihat. Jadi akan ada para rasul yang kembali dan mereka berkata, saudaraku, hari Tuhan sebenarnya hari Minggu. Dia bangkit pada hari itu. Kami berada di sana ketika dia bangkit. Beribadahlah pada hari itu. Dunia butuh istirahat. Semua hal ini. Dan kemudian, seperti yang kita baca, setan akan datang kembali. Dan dia akan menjadi pemersatu dari seluruh sistem karena dia adalah kepala. Dialah oknum yang menuntut penyembahan seluruh dunia. Anda punya persekutuan 3 serangkai. Ada naga, yaitu setan. Binatang yang adalah kepausan. Nabi palsu yang adalah Amerika, Protestanisme murtad atau nabi palsu. Dan kemudian dia akan berkata, lihat kita dapat memperbaiki ini. Karena Yesus, salah satu mukjizat yang dilakukan adalah menenangkan badai. Jadi ada para rasul ini, mungkin mereka akan membersihkan danau di suatu tempat. Dan mereka akan berkata, lihat, kami dapat melakukan hal-hal kecil ini di sana-sini, dan kita bisa memperbaikinya. Tetapi kita tidak dapat memperbaiki dunia sampai kita membuat seluruh dunia menghormati Tuhan lagi, dan kemudian setan dalam rupa Yesus, akan datang dan dia akan berkata, aku mengubah hari menjadi hari Minggu. Jika engkau menyembahku pada hari Minggu, kita dapat memperbaiki semua ini. Dan itu akan berakhir bahagia selamanya lagi. Ya, dan orang-orang yang mengatakan, kalian belum mengatakan mengapa hari Minggu menjadi isu. Tunggu saja episode Sabat Minggu yang akan kita lakukan setelah yang satu ini. Karena itu benar-benar akan merincikan hal yang paling keji dalam semua catatan Yehezkiel. Di mana Tuhan mengurutkannya dan menunjukkan dosa-dosa Israel. Yang paling buruk dan keji dalam catatan itu, dan lihatlah, kita akan melihatnya dengan cermat adalah penyembahan matahari. Jadi pada dasarnya ini adalah penyelarasan otoritas antara hari pertama dan hari ketujuh. Dan kita akan membahasnya, jadi jangan katakan dulu bahwa kita belum menyentuh isu itu, karena kita akan melakukannya. Jadi apakah ada ayat Alkitab yang berkata seluruh dunia akan membenci sekelompok kecil orang pada akhirnya? Kita akan lihat, tentu saja. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi ini adalah momentum yang memberi dunia perasaan suatu hak untuk membunuh sekelompok kecil orang.
Mereka berkata, kalian tidak mengikuti aturan. Hal-hal buruk masih terjadi. Tuhan muncul dengan rasul-rasulnya, dan kalian masih tidak mendengarkan. Sekarang kita bisa mulai melihat kondisi apa yang membuat ayat ini begitu nyata. Tidak hanya gereja dan negara sekarang dalam pandangan dan sangat nyata di Amerika. Tetapi hukum yang akan membunuh orang. Dan apa yang terjadi adalah tanda Tuhan, meteorit Tuhan versus tanda binatang. Dan kita akan membahasnya dalam masalah Sabat Minggu juga. Karena kebanyakan orang berbicara tentang tanda binatang, mereka sama sekali mengabaikan meteorit Tuhan. Jika Anda tidak menginginkan tanda binatang itu, hanya ada satu jawaban, meteorit Tuhan. Jadi apa bedanya dan otoritas siapa? Itulah yang akan kita lihat di episode berikutnya. Dan saya pikir kita sedikit lewat hari ini. Jadi Mackenzie, saya menghargai Anda membahas ini bersama saya lagi. Dan sampai jumpa berikutnya, terima kasih saudara-saudari. Tuhan memberkati kalian. Dan pastikan kalian suka, bagikan, dan berlangganan. Sangat penting kalau Anda membagikan video ini. Dan jika Anda ingin bergabung dengan Telegram kami, silahkan. Karena seperti yang sudah kami sebutkan, bahwa kami telah ditandai sedikit. Dan orang-orang tidak mendapat pemberitahuan seperti seharusnya. Jadi jika Anda bergabung dengan Telegram kami atau pergi ke Facebook kami atau platform lain kami. Atau pergi ke adtv.watch yang merupakan sumber daya yang luar biasa. Kami terus menambahkan perangkat yang sungguh luar biasa di sana. Perangkat belajar akan segera hadir, yang sangat kami sukai. Anda sudah dapat menandai video sehingga Anda dapat menyimpan di tempat-tempat itu. Dan kemudian itu bukan berada pada platform di mana Anda bisa memiliki beberapa hal menghilang. Beberapa episode kami tidak akan dapat ditayangkan di YouTube. Jadi simak adtv.watch untuk beberapa video itu. Dan pada Telegram karena Anda akan segera diberitahu untuk hal-hal itu. Jadi tolong, terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.